Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 Pendik. Nah, di sini kami akan membuat tugas berupa nge-review dan analisis produk. Nah, produk kita yaitu parfum ya. Nah, pada kali ini kita nggak akan hanya membahas dari sisi penggunaan, tapi kita juga membahas dari sudut pandang strategi pemasaran digital melalui video review ini. Saya sendiri atas nama Muhammad Ilham Utama bersama rekan Saya Ahmad Nafik Suryawan. dan Saya Mikael Zetarazi. nah, di sini kita akan memulai untuk mereview produk kita. Pause dulu aja. Nah, dalam era digital, perilaku konsumen mengalami perubahan yang signifikan. Konsumen saat ini tidak hanya bergantung pada iklan, tetapi juga pada konten review, testimoni, dan pengalaman pengguna lain. Pemasaran digital ini menekankan pada pendekatan yang informatif, interaktif, dan berbasis konten. Nah, salah satunya melalui video review kayak gini. Video review ini dianggap efektif karena apa? Karena bisa mampu menggabungkan unsur visual, audio, dan narasi yang membangun kepercayaan para konsumen. Nah, alasan kami nge-review produk ini ya guys ya. Yang pertama ini, produk parfum ini dipilih sebagai objek review karena menurutku parfum ini tuh memiliki karakteristik unik dalam pemasaran. Dan kayaknya parfum ini tuh menurutku ini bersifat sensorik, di mana aroma tidak dapat dirasakan langsung melalui media digital. Nah, alasan kami memilih review parfum Ripple dari Miniso ini karena parfum ini tuh kayak memiliki karakteristik unik dalam pemasaran gitu loh guys. Dan parfum ini tuh kayak bersifat sensorik, jadi dimana aromanya tidak dapat dirasakan langsung melalui media digital. Ya sebenarnya semua parfum gitu ya. Yang selanjutnya itu karena peran konten review ini menjadi sangat penting untuk membantu konsumen dalam membayangkan pengalaman menggunakan produk ini. Dan hal ini kayak menjadikan parfum ini sebagai contoh yang relevan dalam studi pemasaran digital. Nah guys, kita sebelum masuk ke produk parfumnya ya, kita jelasin dulu nih dan review apa sih Miniso itu. Jadi anjing baca gimana ya. Nah guys, sebelum kita masuk ke produk parfumnya yang dari Miniso ini, sebelumnya aku akan menjelaskan nih Miniso ini apa. Miniso ini kayak dikenal sebagai brand yang menawarkan produk dengan desain minimalis, harga terjangkau, dan pastinya mudah diakses oleh berbagai kalangan. Kalau dari kategori parfum sih kayaknya Miniso ini tidak menargetkan pasar premium guys, tapi lebih ke pasar mass market, khususnya kayak anak muda, mahasiswa, dan pekerja pemula, ataupun kayak pokoknya yang remaja-remaja gitulah, cocok banget kalau pakai ini. Nah, dan Miniso Ripple sendiri ini kayak diposisikan sebagai parfum harian yang praktis dengan aroma yang aman dan menurutku tidak too much gitu loh, tidak berlebihan. Miniso Ripple ini kayak termasuk ke dalam jenis eau de toilette atau EDT ya. EDT ini kayak biasanya memiliki konsentrasi aroma yang lebih ringan sih dibanding kayak eau de parfum. Nah, sehingga ini kayak cocok untuk aktivitas sehari-hari. Emang sih jenis parfum ini tuh kayak tidak difokuskan untuk ketahanannya sangat lama, tetapi kayak wanginya tuh kayak lebih kenyamanan penggunaan aja. Dari kayak kalian lihat sendiri ya, visualnya kayak gini nih, simple, praktis, mudah dibawa kemana-mana nih. Dari segi desain sendiri tuh kayak botolnya ini kayak apa ya? Iya simple ya, kayak menggunakan kaca tebal dengan warna biru navy ya. Kayak ada kesan-kesan maskulinnya gitu loh, kayak maskulin, tenang, dan kayak gak ketinggalan zaman gitu loh desainnya tuh, kayak modern banget. Dan desain simpelnya tuh kayak
yang menurutku simpel ya teman-teman ya. Betul. Tanpa Kecil dan banyak ornamen. iya, enak dibawa kemana-mana juga. Itu kayak sesuai kembali lagi yang kataku tadi sebelumnya, minimalis sesuai Miniso ini tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari segi karakter aroma ya. Kayak Tangan aja dong. Nah, tuh, coba. Kayak saat pertama kali disemprot tuh kayak aroma yang muncul tuh kayak fresh gitu loh dan clean. Aromanya tuh ringan, nggak menusuk. terlalu menusuk dan kayak langsung ngasih kesan apa ya, kayak maskulin dan kayak bersih gitu, kayak apa ya, kalau kalian pakai itu kayak maskulin banget sih. Jadi ini kayak lebih cocok ke cowok sih sebenarnya parfum ini, betul. ya kan? Ya. Betul. Tapi menurut kalian parfum ini cocoknya dipakai di kapan? Malam hari, siang hari, sore hari? Kalau menurutku pribadi sih dua-duanya cocok, Iya. Apa tuh dulu ya? dua-duanya malam dan siang. Malam dan siang. Malam dan siang. Jadi ini tuh kayak parfum sehari-hari cocok dipakai Buat kuliah, malam, buat cocok kuliah, juga tuh. buat kerja, buat main cocok sih. Ataupun buat ngedate, apalagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas ini ya, ketahanan dan proyeksi dari wanginya sendiri. Menurut kalian bisa bertahan berapa jam? Menurut aku kalau dipakainya malam dan cuacanya dingin mungkin bisa tahan 6 sampai 8 jam. Iya sih, kayaknya sih gitu ya. Kalau kamu? Kalau menurutku kalau dipakai siang sih cuma bertahan 4 sampai 6 jaman aja sih. Tergantung aktivitas dan kondisi kulit juga sih termasuk. Iya sih, Betul. iya, betul. Dan apa ya, tergantung hari itu tuh kita kayak ngeluarin banyak keringat apa enggak gitu. Betul, karena kalau keringat itu kena parfum akan cepat mudah hilang. Nah, selanjutnya kita akan membahas proyeksi dari aroma Ripple dari Miniso ini ya. Menurutku ini kayak proyeksinya ini kayak tergolong soft sampai moderate. Kayak artinya itu kayak aromanya itu nggak nyebar terlalu jauh tetapi masih tercium oleh orang sekitar gitu loh. Oke. Dan dari sudut pandang konsumen pun ini tuh justru kayak menjadi nilai plus karena wanginya tuh kayak nggak sampai mengganggu orang lain gitu loh guys. Jadi menurutku gitu sih. Cuman mungkin kalau penyemprotannya terlalu banyak itu akan mengganggu. Ya bisa juga. Jadi kalian tuh kayak kira-kira sendiri aja berapa semprotan yang menurut kalian bisa oke lah. Biasanya pakai parfum itu sekitar 2 sampai 3 kali semprotan. Di leher, mungkin di tangan. Ya ada titik-titik pesemprotan parfum itu juga ngaruh guys ya. Betul sekali. Menurut kalian nih harganya berapa? Menurutku ya, ini kan dijualnya di Miniso ya tadi. Ya, Miniso. Di Miniso. Miniso itu biasanya jual parfum yang entry level. Jadi nggak ada yang di atas 500. Nggak mungkin banget sih. Nggak mungkin. Nah, perkiraanku ini harganya sekitar 170-an. Dilihat dari desainnya juga, dari kapasitas parfumnya juga, saya kira 170 ribuan sudah cocok dari wangi yang semahal ini. Oh jadi kamu beranggapan ini 170-an ya? Betul. Kalau kamu gimana? Menurutku sih di atas 200 lah kalau mahal, tak terlalu mahal lah kayak gini. 200. Ya 200 200-an lah, kayak 250-an kayaknya nih. Kenapa memperkirakan harga 200? Ya, kenapa? Karena dengan desain yang elegan seperti ini dan wanginya yang pas, yang apa ya, yang maskulin lah, cocok dengan harga 200-an ini. Hey guys, untuk membenarkan pandangan kalian berdua ya, kita coba search langsung deh harga parfum Ripple dari Miniso. Oke. Kita searching di beberapa marketplace ya. Nih, kita cek dulu di Shopee ya. Kita ketik parfum Ripple
Ini so. Kalian nebaknya ini terlalu mahal deh kayaknya. Terlalu mahal ya. Terlalu mahal. Jauh ternyata. Demi apapun terlalu mahal. Nih, kalian lihat harga berapa nih? Under 100 guys. Under 100, under 100 tuh ya. Kalian bisa dapetin parfum yang looknya wah banget gitu. Dan wanginya juga sangat mahal sekali. Wanginya tuh kayak aduh, ya ampun elegan banget. Kayak kakakku aja suka loh pakai parfum kayak gitu. Kan pernah aku review kan. Iya. Sama kakakku kan. Dia katanya wanginya tuh enak gitu. Dan kira harganya tuh kayak 300 400 padahal kemahalan guys. Iya betul, ternyata di bawah 100.000. Jadi ini kalian ini beneran worth it banget buat kalangan remaja, Betul. anak-anak kuliah, anak-anak sekolah pun yang Betul sekali. yang menurutku uang sakunya masih belum banyak ya, nggak Betul banyak sekali. amat. Tapi mereka bisa nabung kayak berapa bulan untuk dapetin parfum yang super elegan ini. Dan yang pastinya parfum ini tahan lama, apalagi untuk malam dan di kondisi yang dingin. Oke, tadi kan kita udah ngebahas bagaimana bentuk dari parfum Ripple ini, terus kita sudah cium wanginya parfum ini juga, kita juga sudah nebak harganya juga, betul ya. Dan ternyata kita salah nargetin harganya. Nah, selanjutnya kita akan membahas kandungan wanginya secara keseluruhan. Apa aja sih kandungan yang ada di dalam parfum ini? Nah, kita bahas dulu kandungan dasar dari parfum. Oke, yang pertama itu ada alkohol benat. Betul. Alkohol benat itu sebenarnya dia sebagai pelaku, kayak main karakter. Dia alkohol itu sebagai penyebar wanginya. Nah, kan tadi kita udah bahas harga nih. Terus dari bentuk visualnya gimana, aromanya gimana. Nah, kita akan membahas tentang kandungan apa aja sih yang ada dalam parfum Ripple Miniso ini. Kandungan pertamanya tuh ada alkohol denat guys. Alkohol denat ini kayak berfungsi sebagai pelarut utama gitu loh. Jadi kayak alkoholnya ini yang membantu aroma parfum ini menyebar dengan cepat. Dan yang bikin tahan lama juga nggak sih? betul. Dan yang bikin kayak wanginya langsung terasa. Kandungan kedua nih ada apa? Ada aqua atau air yang berfungsi kayak menyeimbangkan formula agar tidak terlalu keras di kulit. Nah, jadi kayak ini tuh kayak apa ya? Kayak Biar nggak iritasi. betul. Atau enggak kayak aman untuk kulit sensitif. Gitu. Selanjutnya ada fragrance atau parfum. Nah, kandungan fragrance ini kayak campuran bahan aromatik sintesis gitu loh. Dan kayak apa ya? Kandungan ini kayak menjadi identitas Dari parfum ini. Betul. Komposisi detailnya ini kayak apa ya? Kalau komposisi detailnya ini kayak nggak terlalu di publik sih dari pihak Ripple dan Miniso-nya. Jadi kita cuma bisa ngasih penjelasan tentang kandungannya cuma itu sih. Nah, yang terakhir nih ya, kandungannya itu ada alpha isomethylonol. Nah, kandungan itu fungsinya buat apa sih? Fungsinya itu kayak memberi kesan powdery dan sedikit woody. Nah, selanjutnya ada kandungan yaitu alpha isomethylonol yang berfungsi untuk memberikan kesan powdery dan sedikit woody guys. Dan yang terakhir nih ada kandungan coumarin yang memberikan aroma manis dan hangat di akhir. Jadi secara keseluruhan ini kayak kandungan parfum Ripple Miniso ini emang didominasi oleh alkohol, air dan campuran senyawa aroma yang menghasilkan wangi segar, lembut dan ringan. Dan yang pastinya ya,
Dan yang kayak dikhawatirin orang tuh yang berhubungan dengan kulit tuh kalau pakai ini tuh pasti aman guys. Karena kandungan alkoholnya itu rendah. Jadi aman untuk kulit sensitif. Betul. Nggak akan iritasi kulitnya. Nah guys, tadi kan kita udah bahas parfum Ripple yang dari Miniso. Nah, kita mau bahas lagi nih. Ada parfum yang lagi hype banget. Ini bentuk parfumnya ya. Itu parfum Alchemist Out West. Nah, jadi sebelum kita menuju ke parfumnya, kita jelasin dulu nih, apa sih profil dari brand Alchemist ini? Alchemist ini kayak salah satu brand parfum lokal Indonesia yang dikenal dengan pendekatan aroma yang berkarakter dan terapis guys. Betul saja. Nah, brand ini tuh nggak hanya menjual parfum sebagai penguat tubuh, tetapi juga menghadirkan konsep dan storytelling dalam setiap produknya. Dan Alchemist ini kayak memposisikan brandnya tuh sebagai brand parfum lokal dengan kualitas yang serius, namun tetap berada pada rentang harga yang masih dapat dijangkau oleh konsumen menengah. Dibandingkan dengan parfum niche internasional ya. Alchemist ini kayak menawarkan alternatif lokal dengan kualitas yang kompetitif. Nah, tadi kan yang pertama kita menjelaskan brand Miniso. Brand Miniso ini sebenarnya mereka tidak menjual parfum saja, tapi mereka ada jual boneka, ada toples, gantungan kunci, dan hal lainnya. Kalau brand Alchemist ini dia hanya berfokus pada penjualan buah wangian tubuh. Ada parfum, dan Alchemist ini juga menjual body mist. Nah, pada saat ini kita akan mereview Alchemist yang berjudul Out West. Apa sih Out West itu? Out West ini kayak menggambarkan konsep kebebasan, alam terbuka, dan ketenangan. Jadi konsep ini tuh kayak tercermin dari karakter aroma yang dihadirkan, yaitu tenang, dewasa, dan tidak berlebihan. Itu guys. Nah, parfum ini tuh masuk dalam kategori EDP. Apa itu EDP? EDP itu extract parfum, yaitu jenis parfum dengan konsentrasi minyak wangi yang tinggi. Jenis parfum ini dikenal memiliki daya tahan aroma yang lebih lama dibandingkan EDT atau eau de parfum. Oke, dari untuk desain atau kemasan produknya itu dari segi botolnya memiliki tampilan yang minimalis dan modern. Botolnya juga terbuat dari kaca tebal dengan bentuk sederhana dan proporsional lah yang seimbang. Untuk label produknya itu menggunakan tipografi yang clean dan mudah dibaca. Tidak terdapat ornamen yang berlebihan yang memberikan kesan dewasa dan profesional lah. Dalam konteks pemasaran, desain minimalis seperti ini sangat efektif karena mudah dikenali di media sosial, terlihat rapi dalam foto dan video, memberikan kesan premium tanpa terlihat mahal berlebihan. Sebenarnya dua parfum ini tuh sama-sama elegan gitu. Cuma kembali lagi nih selera masing-masing pengguna itu gimana. Cuman menurut kalian desain ini kalian melihatnya seperti apa? Ini sih kayak apa ya? Ini tuh kayak lebih praktis, lebih simple daripada yang ini ya. Bukan aku mau menjelaskan yang ini, cuma kalau ini tuh kayak bentuknya tuh kayak apa ya? Botol. Iya kayak botol. Jadi kayak botol. bisa di ini loh, bisa dimasukin di dalam di tas yang Saku yang buat botol gitu. Lebih Dan fleksibel. itu kan juga mencegah kayak ketabrak sama bahan-bahan sama alat-alat yang dibawa di tas gitu, kayak seperti laptop atau enggak HP gitu. Menurut lo gimana? Kalau menurutku sih desainnya itu kurang lebih sama kayak yang dikatakan tadi lah, minimalis, mudah dibawa kemana-mana, fleksibel, ditaruh di tas tanpa mengganggu peralatan lainnya. Desainnya elegan juga lah. Kurang lebih sama ya sama jawabanku ya. Tapi nih, menurut kalian nih harganya berapa? Menurutku
menurutku dengan desain seperti ini, kacanya juga tebal, terus cara brandingannya juga bagus sekali. Menurutku ini sekitar 500 ke atas. Oh, 500 ke atas. Kamu gimana? Menurutku sama sih. Harganya kayaknya di atas 500-an dengan desain dan kualitas yang seperti ini. Mungkin harganya bisa sampai hampir 1 jutaan lah malah. Oke. Yes, tapi kalian kayaknya salah deh. Nggak nyampe segitu sumpah. Lah, emang kalau menurut lu gimana? Berapa ya? Ini kayaknya 200 atau 300 ya. Oke. Untuk menentukan siapa yang benar, kita lakukan cek lagi. Oke. Oke. Kita lakukan cek lagi. Kita cek di marketplace ya. Ya, langsung di marketplace aja. Bah. Outways. Berapa tuh di kamu? Ini nyala. 18. Berapa? Tuh. Berapa? Nih, 362.000. tuh kan 300. Wow. Jadi ini masih terjangkau sih ya, meskipun lebih mahal dari ini. Cuma ini menurutku dengan ya kita bahas lagi spesifikasinya ini itu lebih better daripada ini guys. Dia kan soalnya kayak menggunakan EDP, sedangkan ini tuh EDT. Dari desainnya juga terlihat lebih fancy mungkin. Iya, lebih fancy. Nah, kita kan udah bahas harga nih, Oh, ya kan? Ternyata harganya bisa dijangkau nih. Next kita ini bahas apa lagi nih? sekarang kita bahas wanginya. Ya, aromanya. dulu. Aromanya. Karakter aromanya itu gimana sih? Kita coba semprotin ya. Iya. Coba semprotin. Nah, saat pertama kali disemprot tuh kayak memberikan kesan aroma yang fresh dan bersih nggak sih? Iya. Kayak pembuka terasa ringan, nggak nyenget gitu loh. Iya. Kayak ini nyaman sih guys digunain. Cuman kalau dari aku sendiri setelah mencium aroma dari Alchemist Outways ini, menurutku di awal top note-nya agak sedikit kasar ya, agak sedikit menusuk Iya. dari pendapatku sendiri. Tapi ini loh, dia tuh kayak setelah disemprot beberapa menit kemudian tuh kayak aromanya tuh kayak mulai berkembang. Iya, betul. Kayak menjadi lebih hangat. halus, lebih Nah. hangat. Itu tuh kayak ngasih kesan rapi dewasa gitu. Betul. Rapi dewasa dan manly juga. Betul. Makanya dari pendapatku ini cocoknya dipakai pada malam hari Ya. di cuaca dingin. Betul. Aku setuju sih itu. Iya kan? Iya, aku setuju. Aku lebih setuju. Nah, next kita bahas tentang ketahanan dan proyeksi aroma nih. Oke. Dari segi ketahanan nih kayaknya nih bisa bertahan sekitar 8 atau hingga 10 jam sih. Dan tapi tergantung pada kondisi kulit Iya. dan aktivitas tubuh. kita. Betul. Betul banget. Makanya tadi aku bilang kenapa ini cocoknya di malam hari, dikarenakan ini khusus untuk acara yang formal, tidak banyak gerak aktivitas, jadi bisa menahan parfumnya, tidak ada keringat. Nah, sama ini tambahan satu lagi nggak sih? Kan dia kan memakai EDP ya. Iya. Jadi ya menurutku wajar aja sih bisa bertahan 8 hingga 10 jam daripada yang pakai EDT ya. Iya. Dan dari sudut pandang konsumen sih karakter ini tuh kayak jadi nilai tambah. Betul. Dan biasanya tipe-tipe parfum seperti ini yang tadi yang menurutku ini tadi di awal top notes-nya agak berat, agak menusuk, ini biasanya disukai konsumen yang sudah berumur Ya, betul. dibandingkan konsumen yang masih muda. Dan kayaknya ini kayak dari bau-baunya menurutku pribadi ya,
menurutku pribadi ini kayak dipakai buat beribadah cocok banget. Cocok ya. Betul, Iya nggak sih? cocok sekali. Iya, kayak abis Jumatan atau ke Iya, gereja gitu. Buat kakek-kakek yang mau Iya. Jumatan bisa Heeh. pakai parfum Coba deh, ini. kalau kalian yang ingin ngasih hadiah parfum atau apa untuk orang tua kalian, Iya, itu untuk tuh kakek bisa kalian. bisa disaranin nih parfum Alchemist. Sangat recommended. Nah, next kita bahas apa aja sih ingredients yang ada pada parfum Alchemist ini. Jadi guys, ingredientsnya tuh ada alkohol denat sebagai pelarut parfum. Yang kedua ada fragrance, kayak campuran bahan aroma gitu loh, kayak contohnya citrus, woody, malts. Yang ketiga ada aqua atau water, ini tuh kayak penyeimbang formula juga. Yang keempat ada fixative, ini tuh kayak pengikat aroma gitu loh, supaya wanginya lebih tahan lama. Betul. Dan yang terakhir synthetic aroma compound, yaitu kayak bahan aroma sintetis yang aman untuk parfum. Tapi kalau kalian lihat di ingredients di produknya langsung tuh kayak cuma ada tulisan alkohol denat aja. Karena ada detail bahan aromanya tuh kayak contoh bahan-bahan kimianya gitu, itu tuh kayak dirahasiain lah sama brand. Iya. Ya, pasti itu. Pasti lah. Rahasia dapur lah. Nah, lanjut kita akan membahas tentang kelebihan produk ini dan kekurangannya. Apa aja sih kelebihannya? Nah, kelebihannya dulu nih. Kelebihannya itu ada banyak ya. Salah satunya kayak aroma yang berlapis, tidak monoton. Betul. Yang kedua, ketahanan aroma yang cukup lama, ya nggak sih? Iya. Kan bisa sampai tahan 8 sampai Iya. 10 jam kan. Jangan. Jadi itu juga desainnya tuh kayak kemasan minimalis dan elegan. Iya. Dan yang pastinya nih, produk parfum lokal dengan kualitas kompetitif. Nah, setelah bahas kelebihan, kita bahas Kekurangan. apa sih kekurangan produk ini. Ya semua produk kan gak ada yang sempurna ya, Betul. pasti juga memiliki kekurangannya. Kekurangannya tuh kayak wanginya tuh mungkin ya, aromanya tuh kurang cocok bagi konsumen yang menyukai parfum dengan karakter yang sangat manis atau sangat kuat. Kuat itu. Selain itu, karena konsentrasi parfumnya tinggi, penggunaan berlebihan ini dapat membuat aroma terasa terlalu intens. Iya, betul. Dan at least kan itu kayak mengganggu orang sekitarnya yang nggak suka sama Wanginya. Namun menurutku sih masih banyak kelebihan daripada kekurangan. Cuman ada satu lagi kekurangan yang mungkin akan sangat berbahaya buat konsumen. Apa? Dikarenakan ini tuh kan masuknya ke kategori EDP ya, Iya. Iya. yang konsistensinya tinggi. Iya. Nah, kalau misalkan parfum ini disemprotkan ke pakaian yang berwarna terang, itu akan membekas. Oh iya, Iya, betul, iya. betul ya ampun, Akan lupa aku sebut lagi. membekas. Iya, iya, betul. Jadi betul. kan pakaian kalian bisa kotor. Iya. Jadi kayak ngerusak warna dalam pakaian itu nggak sih? Iya, betul. Kayak ada Meninggalkan meninggalkan Iya, jejak betul. betul. Makanya disarankan untuk disemprotkan ke warna-warna gelap, pakaian Iya. ke warna gelap. Betul. Atau enggak di kulit. Ya. Tapi kalian harus hati-hati guys kalau nyemprot di kulit tuh, kayak kalau kulit kalian sensitif lebih baik jangan deh. Iya. Iya. Karena ini konsistensinya tinggi. Tinggi betul, alkoholnya ini tinggi. Takut iritasi kulitnya. Iya, siapa tahu kalian ada iritasi atau kulit yang sensitif gitu. Nah guys, kita kan udah nge-review 2 produk ini Iya, ya. Ini aku nih minta apa sih perbedaan mereka nih, dan menurut kalian tuh parfum kedua ini tuh gimana gitu. Perbandingan. Mulai dari aku dulu ya. Ini menurutku pribadi ya guys, tanpa menjatuhkan salah satu pihak ya. Menurutku aku lebih suka parfum yang ini. Aku lebih suka parfum yang ini. Karena apa? Karena parfum ini tuh emang lebih cocok ke arah Semua kalangan. iya, semua kalangan, betul. Jadi parfum ini tuh kayak, kan umur aku kan juga masih muda ya. Jadi selera-selera anak muda tuh pasti bakal jauh lebih milih ini. Soalnya menurutku parfum ini tuh menurutku ya cocok dipakai untuk kalangan-kalangan orang yang udah matang.
yang kayak udah berumur gitu. Umur 30 ke atas kayaknya suka Bisa masuk. Iya, cuma menurutku dan sesuai umurku juga yang masih muda, aku sih lebih suka parfum yang ini ya. Gitu. Kalau menurutmu gimana? Kalau dari menurutku sebenarnya itu tergantung kondisinya masing-masing. Yang pertama aku mau ngejelasin yang alkemis dulu. Alkemis ini kan tadi cocoknya untuk orang-orang yang udah berumur ya. Betul. Kayak kakek-kakek. Iya. Gitu. Emang cocoknya sih emang ke kakek-kakek sih karena wanginya emang mendefinisikan ke kakek-kakek. Betul. Buat kakek-kakek yang mau beribadah. Sumpah asalkan- sering banget dipakai dia. Betul. Iya. Asalkan jangan disemprotkan ke baju Baju putih. putih. Karena kan Membekas. kalau dari yang ini yang tadi bilang cocok ke semua kalangan dan segala kondisi. Ya. Jadi aku lebih prefer yang ini. Ini ya. Iya betul. Terus menurutmu gimana? Kalau Nih. menurutku sih sama-sama suka sih aku sebenarnya, tergantung acara sih. Oh, Kayak yang- menentukan sesuai acara Iya. gitu. Acaranya mau datang gimana gitu. Kayak yang Ripple ini kan cocok buat semua kalangan kan ya. Buat acara formal, buat kuliah atau kerja lebih cocok lah. Kalau Buat yang lari pagi juga bisa. iya, Bisa bisa. ya kalau alkemis ini kalau buat kebutuhan ibadah atau jenisnya Tuh, kayak pengajian ya gitu guys. bisa dipakai juga sih sesuai kebutuhan. Tapi ya itu yang disampaikan tadi, jangan langsung disemprotkan ke pakaian yang putih. Betul. Ya segitu aja sih. Jadi kayak Jadi kita bertiga kesimpulannya milih yang ya kesimpulannya milih Ya, Ripple. ya dominan yang Tapi dia aja yang netral. Iya. ya Dia suka kedua-duanya. Iya. Tergantung acara. Emang bener kita nggak nyalain. Kan kita kan sesuai pendapat masing-masing kan. betul. Oke, jadi gitu guys ya. Sekian dari review kami. Nah, dari review kami itu kalian bisa apa ya? menyimpulkan sendiri. Bisa menyimpulkan sendiri lah. Produk mana yang mau teman-teman beli? Yang mau teman-teman ambil buat hadiah atau apa. Ini sebenarnya kedua parfum ini bagus. Cuma kembali lagi ke seleranya masing-masing. Sekian, terima kasih.